Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Chandra Yohana dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di video kali ini aku mau bahas topik yang sangat menarik dari mata kuliah pengantar psikologi, yaitu tentang multiple intelligence atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kecerdasan majemuk. Mungkin selama ini kita sering berpikir bahwa orang yang cerdas itu adalah mereka yang jago tentang matematika, dapat nilai tinggi, atau hafal pelajaran. Tapi ternyata menurut seorang ahli bernama Howard Gardner, bahwa kecerdasan itu nggak sesempit itu. Gardner memperkenalkan teori multiple intelligence ini pada tahun 1983. Ia percaya bahwa kecerdasan manusia itu bukan cuma soal logika dan angka, tapi ada berbagai jenis kecerdasan yang bisa berkembang secara berbeda pada setiap orang. Teorinya menekankan bahwa setiap orang punya kombinasi unik dan beberapa jenis kecerdasan. Dan semua jenis itu sama pentingnya. Jadi seseorang yang nggak terlalu jago berhitung belum tentu tidak cerdas. Mungkin saja ia luar biasa dalam hal lain seperti seni, musik, atau empati sosial. Oke, sekarang aku akan jelaskan satu persatu jenis kecerdasan yang termasuk dalam teori multiple intelligence, beserta upaya pengembangannya dan prospeknya di masa depan. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik atau bahasa. Orang dengan kecerdasan ini pandai mengolah kata. Mereka senang membaca, menulis, berbicara, atau mendengarkan cerita. Contoh profesinya ada penulis, jurnalis, pengacara, pembicara publik, dan juga guru bahasa. Nah, cara mengembangkannya yakni yang pertama rajin membaca berbagai jenis tulisan, menulis jurnal, puisi, cerpen, lalu ikut lomba pidato atau debat, dan juga belajar bahasa asing. Selanjutnya ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, menganalisis pola, dan menyelesaikan masalah. Contoh profesinya ada ilmuwan, insinyur, analisis data, dan juga programmer. Nah, cara pengembangannya yakni suka main teka-teki atau Rubik, lalu ikut kompetisi matematika atau coding, belajar ilmu komputer dan statistik, lalu latih kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada kecerdasan visual spasial. Orang dengan kecerdasan ini jago memahami dan membayangkan ruang atau bentuk. Mereka juga kreatif secara visual. Contoh profesinya ada arsitek, desainer grafis, pelukis, dan juga fotografer. Cara mengembangkannya yakni yang pertama menggambar, melukis, main game, strategi visual seperti Minecraft atau Sims, lalu belajar desain grafis dan juga memahami arah dan bentuk melalui eksplorasi visual. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Ini adalah kecerdasan dalam memahami ritme, nada, dan juga musik. Biasanya orang dengan kecerdasan ini punya kepekaan tinggi terhadap suara. Contoh profesinya ada musisi, produser musik, penyanyi, dan juga guru musik. Nah, cara pengembangannya yakni dengan cara belajar alat musik, lalu ikut les vokal atau band, dan juga mencoba membuat komposisi lagu sendiri. Lalu yang kelima, atau selanjutnya ada kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh. Ciri utamanya adalah kemampuan mengendalikan gerak tubuh dengan baik, cocok untuk aktivitas fisik. Contoh profesinya ada atlet, penari, aktor, fisioterapis, dan juga cara pengembangannya yakni dengan ikut olahraga secara teratur, belajar menari atau seni peran, bergabung dalam kegiatan yang menuntut keterampilan monitorik, dan juga melakukan eksperimen langsung sambil belajar praktik. Lalu selanjutnya ada kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial. Orang dengan kecerdasan ini pandai berinteraksi, memahami emosi dan kebutuhan orang lain. Contoh profesinya ada guru, konselor, pemimpin organisasi, dan juga customer service. Cara pengembangannya yakni aktif di organisasi atau kegiatan sosial, belajar komunikasi efektif, melatih empati dan mendengarkan secara aktif, lalu sering berdiskusi dan kerja kelompok. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal atau pemahaman diri. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan mengenali diri sendiri, memahami perasaan, tujuan hidup, dan juga motivasi. Contoh profesinya ada psikolog, filsuf, dan juga penulis reflektif. Nah,
Cara pengembangannya yakni menulis jurnal pribadi, melakukan refleksi rutin, meditasi atau aktivitas mindfulness, lalu memahami tujuan dan nilai hidup sendiri. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Ini adalah kecerdasan dalam mengenali alam, lingkungan, tumbuhan, dan juga hewan. Contoh profesinya ada ahli biologi, petani, pencinta alam, dan juga aktivis lingkungan. Nah, cara mengembangkannya yakni ikut kegiatan di alam terbuka seperti hiking atau berkebun, observasi flora dan fauna, ikut komunitas pencinta lingkungan, dan juga belajar tentang ekosistem dan perubahan iklim. Selanjutnya ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini berkaitan dengan pemikiran mendalam tentang makna hidup, spiritualitas, dan eksistensi manusia. Contoh profesinya ada pemuka agama, filsuf, dan juga pembimbing spiritual. Nah, cara mengembangkannya yakni dengan membaca buku filsafat atau agama, diskusi tentang nilai-nilai hidup, merenung dan melakukan refleksi eksistensial. Nah, yang terakhir ada ikut forum mengikuti pemikiran kritis. Nah, dengan mengenali jenis kecerdasan yang dominan dalam diri kita, kita bisa lebih mudah menentukan arah pendidikan dan juga karir. Misalnya kalau kamu kuat di logika matematika, kamu bisa milih jurusan teknik atau data science. Kalau kamu kuat di interpersonal, kamu bisa sukses di dunia komunikasi atau pendidikan. Dunia kerja sekarang juga semakin menghargai keberagaman kemampuan, bukan cuma nilai akademik, bahkan banyak perusahaan yang mencari orang dengan soft skill, empati, kemampuan beradaptasi, yang semuanya bisa diasah dari kecerdasan majemuk tadi. Oke, teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap orang itu cerdas, tapi dengan cara yang berbeda. Tugas kita adalah mengenali potensi diri, mengembangkan kecerdasan yang kita miliki, dan memanfaatkannya untuk masa depan yang lebih baik. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.